Izin untuk saya mohon izin untuk ini ya, untuk share screen terlebih dahulu. Hmm, Oke, Bapak dan Ibu sekalian, apakah bisa terlihat? Bisa dok. Oke, terima kasih Bapak feedbacknya. Jadi, mari kita bicarakan mengenai hipertensi atau darah tinggi dan cara tensi yang baik ya. eh Ya, kita sudah tahu lah ya konsep Karnus itu seperti apa ya. Pada intinya, eh kita itu adalah pendekatan secara holistik ya. Kita pendekatannya juga secara alami dan non-invasif juga ya. Fokusnya itu adalah mendukung fungsi tubuh ya dan berfokus pada gejala, tapi konsep Karnus di sini bertujuan untuk mendukung fungsi tubuh secara menyeluruh agar dapat bekerja secara optimal. Seperti itu, ya. Kita langsung masuk mengenai ini, hipertensi atau darah tinggi, ya. Hipertensi punya nama lain adalah tekanan darah tinggi, tensi tinggi, darah tinggi. Itu semuanya sama aja kayak gitu Bapak dan Ibu sekalian ya. eh Hipertensi adalah meningkatnya tekanan darah berdasarkan tensimeter yang menunjukkan angka yang terlalu tinggi, yakni melebihi dari 140 per 90. mmHg itu adalah satuan yang tertera pada alat tensi kita. Seperti itu, baik digital maupun non-digital. Tapi kita akan sebutnya tetap mmHg seperti itu ya, atau lebih tinggi dari 140 per 90. Maka kita sebut dengan hipertensi ya. Hal ini eh biasa kita temui namun bisa menjadi hal yang serius apabila tidak kita tangani karena hipertensi itu kebanyakan tidak memiliki gejala seperti itu. Makanya kita sebut juga dengan silent killer gitu ya, atau pembunuh diam-diam, diam-diam membunuh gitu ya, karena menimbulkan banyak sekali komplikasinya. Seperti itu. Orang yang memiliki tekanan darah tinggi biasanya tidak memiliki keluhan. Ini yang saya sebutkan tadi ya. Maka dari itu sebaiknya memang tetap mengecek tekanan darah secara reguler, semisal 1 bulan sekali. Seperti itu ya. Jadi nggak harus setiap hari nih, kecuali kalau yang sudah punya darah tinggi ya Pak ya, Ibu ya. Seperti itu. Hal-hal yang meningkatkan resiko tekanan darah tinggi, yakni ada satu, usia lanjut, yang kedua, genetik atau bawaan, gitu ya. Yang ketiga adalah kelebihan berat badan atau obesitas, ya. Yang keempat, kurang aktif secara fisik, ya. Yang kelima, pola makannya ini tinggi garam biasanya. Dan yang keenam yakni orang yang suka minum alkohol seperti itu. Berikut merupakan ya klasifikasi dari tensi untuk orang dewasa ya. Ini untuk orang dewasa dan untuk orang tua, bukan untuk anak-anak ya, karena anak-anak nanti akan berbeda seperti itu. Dan kita tidak membahas itu di sini ya. Jadi untuk dikatakan normal apabila tensinya itu kan tensi itu kan ada yang di depan ya seperti 100 sampai 180 atau sampai 200 ya, belakangnya itu 80, 60 sampai 100 ya. Ini yang depan, ini yang belakang. Seperti itu ya. Nah, di sini yang depan itu harapannya adalah atau biasa kita sebut dengan sistol itu kurang dari 120 ya. Dan untuk yang diastol atau yang belakang ini ya itu di angka 80.
Sebentar, Bapak dan Ibu, apakah kursor saya atau penunjuknya bisa terlihat di sana? Oh, enggak. Oh ya, ada dok. Ada, Ada ya. ada. Jadi setidaknya Bapak dan Ibu ketika saya menunjukkan itu mengerti ya di sini ya. Jadi harapannya adalah yang depan kurang dari 120 dan belakangnya adalah kurang dari 80 gitu ya. 120 dan 80. Nah, kita sebut prehipertensi itu apabila lebih dari 120 sampai 139 atau 80 sampai 89. Prehipertensi ini belum masuk dalam hipertensi ya. Jadi pre itu sebelum tensinya tinggi gitu ya. Yang kita sebut dengan tensinya tinggi itu ada dua stage ya. Dua stage itu stage pertama adalah 140 sampai 159, bagian belakangnya di 90 sampai 99. Ya, itu kita sebut sebagai hipertensi stage satu. Ya, untuk stage 2 adalah lebih dari 160 dan apa namanya diastolnya itu lebih dari 100 seperti itu. Nah, nanti biasanya akan ada tambahan lagi ya. Ada yang dinamakan hipertensi urgensi dan satu lagi hipertensi emergensi ya. Hipertensi urgensi apabila ya tekanan darahnya untuk yang bagian depan itu lebih dari 180 ya, dan bagian belakangnya lebih dari 110 seperti itu. Kalau dia disebut dengan hipertensi emergensi apabila hipertensi urgensi ya yang lebih dari 180 per lebih dari 110 tadi disertai misal ada nyeri kepala hebat ya, pandangan kabur, mual, muntah ya. Terus kemudian nyeri perut seperti itu atau kemudian kencingnya tidak keluar ya sama sekali atau disertai dengan perutnya terasa kembung atau pokoknya ada rasa yang aneh-aneh. Oh iya, satu lagi nyeri dada, sesak nafas. Seperti itu ya. Jadi itu adalah Masuk ke disebut ikut dengan Zoom, Arnus. Calling. Itu gak calling. Ini. Nah, ini saya. ya, itu disebut dengan hipertensi emergensi. Apabila masuk ke dalam hipertensi emergensi, harapannya jangan sampai masuk ke hipertensi emergensi ya. Di urgensi saja, setidaknya kalian atau bapak dan ibu sekalian harus segera ke rumah sakit karena itu bisa mengancam nyawa. Ya, seperti itu. Lanjut, ini adalah cara melakukan eh, tensi dengan baik ya dan benar. Seperti itu. Ini kan pakai bahasa Inggris ya Bapak dan Ibu ya. Nanti saya jelaskan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi setidaknya Bapak dan Ibu sudah melihat bagaimana si orang yang ada di gambar ini duduk ya. Dan bagaimana tangan dan alatnya ditaruh ya. Coba perhatikan terlebih dahulu ya. Bagaimana si orang ini duduk ya. Bagaimana dengan tangannya, bagaimana dengan bajunya, ya. Terus kemudian bagaimana juga dengan kakinya, ya. Nah, kita lanjutkan pakai yang bahasa Indonesia. Nih, jadi ini mengenai persiapan. Ini persiapan mengukur tekanan darah. Yang paling pertama, rencanakan dahulu ya. Bagi bapak atau ibu sekalian, semisal ada yang merokok gitu ya, jangan ngerokok dulu ya. Terus kemudian jangan minum minuman yang berkafein. Minum minuman yang berkafein itu seperti apa? Seperti kopi, teh,
coklat, itu semuanya minum-minuman yang berkafein ya. Terus kemudian jangan berolahraga dalam kurun waktu 30 menit sebelum mengukur tekanan darah ya. Nah, ini yang paling terakhir, kosongkan kandung kemih atau kencing dulu ke kamar mandi ya. Karena kandung kemih yang terlampau tegang atau terlampau banyak di dalam kandung kemih itu tuh bisa meningkatkan secara tidak langsung. Jadi sebaiknya kosongkan kandung kemihnya terlebih dahulu, seperti itu. Ya. Jadi yang paling pertama adalah rencanakan terlebih dahulu, seperti itu. Yang kedua, ya, jangan mengukur tekanan darah di atas pakaian. Ya, yang dimaksud di sini, ini kan bisa kita baca bareng nih ya. Lepaskan pakaian yang menutupi lengan yang akan digunakan untuk mengukur tekanan darah. Dalam artian, bukan kok terus lepas semuanya bajunya begitu enggak, dalam artian sing-singkan ya sampai setinggi sampai setinggi ini, punya saya nggak bisa dising-singkan ya, jadi saya nggak pakai apa namanya baju lengan pendek sih tadi. Jadi setidaknya ini kan, jadi gini, kalau di tempat kita itu kan nggak semuanya bajunya tebal ya. Kebetulan yang saya pakai ini kainnya agak tebal. Kalau kainnya agak tebal, maka harus dising-singkan gitu ya, atau dikeluarkan satu lengannya seperti itu ya. Jadi seatas sini seperti itu. Apakah bisa terlihat? Oke, saya saya ini ya. Saya harapkan bisa terlihat semuanya ya. Jadi harus dising-singkan setinggi ini ya. Tapi kalau bisa jangan sampai menekan pembuluh darah yang ada di sini. Jadi kalau bisa ya jangan pakai eh, baju yang terlampau tebal seperti ini ya. Kalau pas mau lagi mau periksa, kalau pas lagi mau ke klinik ya pakai yang agak tipis atau pakai lengan pendek saja gitu ya. Tapi kalau di rumah pakai lengan pendek aja kalau bisa seperti itu. Izin Dokter Nida, mungkin kalau Ya. pas waktu mau peragaan Mm-mm. keluar dulu dari slide, eh, Mm. nanti gambarnya muncul besar, kalau gini kecil gitu. Nah, nanti Oh, sesudah itu baru sharing slide-nya lagi gitu, masuk oh lagi. baik 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 Bapak. Terima Terima kasih kasih. Ya. petunjuknya. Oke, saya ya. Jadi setidaknya Bapak dan Ibu sudah sedikit kebayang lah ya. Kayak gitu. Intinya seperti apa untuk yang poin kedua. Untuk poin yang ketiga, yakni adalah Anda dapat menggunakan salah satu lengan, ya. Baik kanan maupun kiri, itu perbedaannya tidak terlalu signifikan seharusnya. Seperti itu. Ya. Terus kemudian yang keempat adalah diam. Jadi Bapak dan Ibu jangan berbicara ketika sedang dilakukan pengetesan tekanan darah ya. Istirahat yang tenang gitu ya. Setidaknya selama 5 menit sebelum mengukur tekanan darah ya. Jangan berbicara atau menggunakan telepon terlebih dahulu. Seperti ini tadi ya. Mana ini gambarnya tadi? Ya, bisa kita lihat orangnya rileks gitu ya, tidak berbicara ya, dan tidak mengangkat telepon juga kalau bisa ya. Terus kemudian yang nomor 5 ya, duduklah dengan benar. Maksudnya adalah duduk dengan punggung tegak ya dan disangga kalau bisa. Jadi itu mengurangi apa ya? Jadi nggak tegang gitu loh. Terus kemudian telapak kaki harus rata di lantai. Tadi saya sudah mencoba untuk memberitahu yang di foto nih bisa dilihat tuh apa namanya, kakinya juga lurus datar gitu ya. Terus kemudian
jangan menyilangkan kaki gitu ya. Biasanya ibu-ibu kan suka menyilangkan kaki tuh. Nah, sementara jangan disilangkan terlebih dahulu ya. Sanggah lengan di permukaan yang datar seperti itu. Yang dimaksud adalah yang ini ya Bapak Ibu ya. Jadi disanggah di meja ya, yang kalau bisa itu se selantai, sedatar dengan selevel dengan si tensinya seperti itu ya. Terus kemudian bagian tengah manset harus diletakkan di lengan atas setinggi jantung seperti itu. Periksa petunjuk monitor untuk ilustrasi atau mintalah dokter untuk menunjukkan caranya. Ukur pada waktu yang sama setiap hari. Ukur pada waktu yang sama setiap hari. Memang biasanya kami akan apa namanya? Akan sarankan untuk dilakukan di pagi hari sebelum memulai aktivitas yang apa ya, yang mengundang stres. Dalam artian yang mengundang stres itu bagaimana? Ya, pada waktu bangun tidur yang pada saat itu lagi sedikit santai seperti itu. Karena apa? Kalau sudah memasuki waktu yang stres dalam artian ibu bapak sudah bekerja, ya sudah memasuki waktu-waktu ribut, anak-anak udah pada bangun gitu ya, terus sudah mulai seliweran, ibu bapak ini mana, ini PR belum selesai atau bagaimana itu sudah memicu stres yang secara tidak langsung ke dalam tubuh kita seperti itu ya. Dan setidaknya apa namanya kita bisa ambil yang bagian dasar seperti itu. Jadi sebelum terkena stres, sebelum berkegiatan berlebih dan lain sebagainya gitu ya, kita eh, sudah ambil apa namanya? Sudah ambil sampel atau sudah periksa tensinya seperti itu ya. Jadi sebelum terpapar aneh-aneh nih pikiran kita, sebelum tegang dan lain sebagainya, kita sudah melakukan tensi. Jadi, oh tensi saya tuh kalau pagi tuh segini. Coba nanti kalau pas lagi siang-siang nih di tempat kerja yang dimana si A, si B, si C sudah menguji iman dan takwa kita gitu ya. Ya silakan diukur, pasti mungkin akan sedikit berbeda ya, meskipun cuman 5 atau 3 poin pasti biasanya akan berbeda gitu ya. Karena apa? Karena kita sudah terpapar dengan stres, kita udah capek biasanya gitu ya. Terus kemudian eh yang keenam, ukur tekanan darah pada waktu yang sama setiap hari. Itu sama seperti yang di atas ya. Bicarakan dengan dokter tentang seberapa sering Anda harus mengukur tekanan darah. Nah, di sini eh biasanya akan dibantu gitu ya. Jadi tidak harus setiap hari gitu ya, kecuali kalau kita sedang melakukan monitoring seperti itu. Biasanya memang kita akan sarankan ya paling seminggu atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali ya. Jadi apa namanya tidak setiap hari, sehari 2 kali gitu ya. Karena itu juga akan sedikit tidak bagus eh, ke pembuluh darah kita seperti itu ya. Jadi kalau sedang tidak dalam monitoring ya, harus digarisbawahi. Jika tidak dalam fase monitoring, maka sebaiknya ya seminggu sekali saja itu sudah cukup. 2 minggu sekali sudah cukup. Boleh ya, sebulan sekali apakah boleh-boleh ya. Apalagi kalau bapak dan ibu tidak ada hipertensi ataupun yang lain-lain seperti itu. Yang paling terakhir ini, lakukan beberapa kali pembacaan dan catat hasilnya. Jangan lupa ya dicatat hasilnya ya. Terkadang kan kita lupa ya, berapa ya 90 gitu ya, 93 atau berapa itu kalau kita pakai digital. Kalau yang pakai manual biasanya kita nggak bisa menentukan itu 93, 97 enggak. Biasanya cuman 90 per 80 gitu ya. 90 80. Gawat dong. 120 per 90 gitu ya.
120 per 80, 120 per 70 itu nggak apa-apa kayak gitu ya. Jadi kalau bisa dicatat, apalagi kalau Bapak dan Ibu yang dalam fase monitoring. Setiap hari setidaknya pada waktu kita sedang melakukan pengetesan tekanan darah, setidaknya harus ditulis seperti itu ya. Nah, ini ini kan di sini kan ada nih catat hasilnya jika monitor Anda memiliki memori internal untuk menyimpan hasil pembacaan. Bawalah ke janji temu medis Anda. Ya, namanya alat kan beda-beda ya, seperti itu. Apa namanya? Yang namanya alat kan beda-beda ya. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang manual gitu ya. Ada yang mahal banget dan lain sebagainya. Bisa, bisa ya. Jadi memang beda-beda sih memang alatnya. Ada yang bisa ngukur saja, ada yang bisa menyimpan data kayak gitu ya. Ya. Seperti itu. Sementara ini bisa dilihat terlebih dahulu ya. Jadi lihat baik-baik ya caranya si orang tersebut duduk ya, bagaimana cara meletakkan mansetnya dan lain sebagainya. Ya, boleh Bapak Ibu foto boleh ya. Foto untuk yang bagian ini saja ya. Kalau sudah pada ngefoto, bolehkah saya mulai untuk ini kan memperagakan? Stop. Saya stop terlebih dahulu ya. Pak Iswan, apakah muka saya sudah terlihat gede? Oke, Dok. Sip. Hmm. Kebetulan di sini yang saya bawa ya adalah yang mana ini? Yang tipe yang seperti ini ya. Jadi ini yang electrical ya, bukan yang manual ya, seperti itu. Nah, ini mansetnya masih seperti ini ya. Jadi Bapak dan Ibu harus perhatikan cara duduknya. Kalau cara duduknya dengan gambar tersebut sudah bisa eh, apa namanya? Bisa dibayangkan lah ya. Nah, ini cara penggunaan manset nih, ya. Mansetnya biasanya seperti ini kalau yang elektrikal atau yang otomatis ya. Tetapi kalau untuk yang eh manual biasanya nggak seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat ya. Di sini ada tanda seperti ini biasanya. Mana sini? Nah, di sini ada tanda seperti ini. Nah, ini harus di titik tertentu seperti itu. Nah, di sini ada tulisannya ART ini untuk arteri. Nah, pada apa namanya pada orang normal biasanya arterinya itu ada di sebelah sini. Bisa terlihatkah? Terlihat, Dok. Jelas. Nah, di sini ya. Jadi kita pasang terlebih dahulu. Jangan lupa dising-singkan. Kalau bisa setipis mungkin untuk bajunya. Ya, yang ini ada di bawah. Yang ini ada di bawah ya, bukan di atas. Ya, nih. Jadinya ya, kalau bisa ini boleh dipakai dua jari seperti ini, ya, dari sini. Nah, ini berarti letaknya ada di sini, begitu, ya. Nah, ini disesuaikan. Ini harus ada di sini, seperti itu, ya. Terus baru dikencangin sedikit, ya. Nah, di sini nggak usah terlalu kencang, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Pokoknya harus ada, Bapak bisa masukkan 1 sampai 2 jari.
ke dalam ya. Itu sudah cukup ya. Lalu kemudian jangan lupa tangannya ya untuk ditaruh di meja seperti ini ya. Setelah itu, setelah ditaruh di meja seperti ini, baru kita nyalain alatnya ya. Alatnya seharusnya ada di bawah ya. Dan jangan berbicara seperti saya. Seperti itu. Ini hasil tensi saya sekitar 93/71 ya, dengan nadi saya 93 kayak gitu. Nah, apakah ini masih masih dibilang normal, Dok? Masih kalau saya, karena memang tensi saya biasanya nggak tinggi seperti itu. Biasanya cuma 115, paling tinggi juga 120 seperti itu ya. Nah, itu cara tensi yang benar seharusnya seperti itu ya. Nah, kaki pun nggak boleh disilang dan lain sebagainya seperti yang saya sudah tunjukkan di gambar dan saya sudah jelaskan seperti itu ya. Nah, di sini ada pertanyaan juga nih. Apakah pengukuran boleh dilakukan berulang? Boleh, ya. Ini untuk Bapak Suprapto dari Makassar. Boleh Bapak diulang, boleh, ya. Berapa waktu lamanya, Dok? 5 menit. Tapi Bapak harus diem, ya. Diem yang rileks, duduk, gitu ya. Terus kemudian jangan terlalu berpikiran yang macem-macem. Biasanya kalau kalau di apa namanya ya, di klinik biasa gitu ya, bukan yang banyak banget atau kayak di rumah sakit yang padat banget orangnya gitu ya. Kalau di rumah ini kan target saya adalah biar Bapak dan Ibu sekalian bisa melakukan tensi dengan baik dan benar di rumah ya. Boleh Pak, Bapak duduk dulu, tunggu 5 menit ya. Jangan merokok ya. Jangan minum kopi, jangan minum teh. Seperti itu. Terus baru ditensi ulang. Seperti itu. Minimal 5 menit. Ada beberapa literatur menyebutkan bisa sampai 10 sampai 15 menit. Seperti itu. Itu yang benar. Cuman kalau kita menunggu sampai 10-15 menit kalau di settingan atau di tempat klinik biasanya itu terlalu lama. Jadi biasanya kita berikan waktu sekitar 5 menit. Bapak boleh Bapak atau Ibu boleh duduk terlebih dahulu ya di samping gitu ya. Nah, nanti biar di apa namanya ditensi ulang gitu ceritanya ya. Biasanya ditensi ulang itu karena apa? Karena terlalu tinggi atau terlalu rendah seperti itu ya. Dan setelah itu jangan lupa diperhatikan juga cara tensinya, cara duduknya ya, dan lain sebagainya yang sudah saya sebutkan sebelumnya seperti itu ya. Terus kemudian ini ada pertanyaan juga dari Ibu Suryani. Seringkali tensi dilakukan tidak seperti yang disebutkan tadi. Aduh, karena biasanya kalau settingannya rumah sakit, Bu, kadang ada yang disuruh tidur seperti itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, gitu ya. Cuman ini memang settingan atau ini adalah cara tensi yang baik dan benar kalau dilakukan di rumah seperti itu. Nggak apa-apa kalau misal tiduran. Itu juga tidak akan berpengaruh sangat banyak. Seperti itu untuk hasil tensinya. Biasanya dengan duduk sekalipun tidak apa-apa. Ibu saya dulu tensi dicek oleh perawat ketika kontrol dengan tensi digital ditempel di lingkar lengan bawah atau datang atau baru datang langsung dipanggil tensi.
belum sempat istirahat, sudah sampai giliran, atau kondisi RS yang sangat ramai sehingga kurang nyaman dan lebih atau lebih tertekan. Berarti sangat bisa berbeda ya hasilnya. Bisa juga. Bisa juga terjadi seperti itu. Nah, makanya itu untuk tensi yang cara tensi ya yang saya share ke Bapak dan Ibu ini adalah cara untuk di rumah seperti itu ya. Nantinya pun Bapak dan Ibu sekalian ya, jangan kaget gitu ya. Karena ada yang namanya hipertensi white collar gitu. Jadi dia tensinya akan tinggi pada saat dia ketemu dengan dokter atau dengan perawat. Jadi kita bahkan kalau di tempat saya yang dulu, kita bahkan kalau dia sudah bilang, "Dok, saya ada hipertensi white collar," karena pasien saya yang zaman dulu itu ada ekspatnya juga gitu ya. Ekspat itu ada orang luar negerinya juga. Jadi mereka tahu pasti biasanya gitu ya, karena kalau di luar biasanya lebih banyak ngobrolnya seperti ini daripada kayak cuman datang di tensi diperiksa apa terus langsung dikasih obat tanpa ada ngobrolnya. Kalau di luar itu biasanya kalau pasien-pasien saya yang orang luar negeri biasanya lebih banyak ini saya kenapa gitu ya. Terus kok tensi saya bisa tinggi dan lain sebagainya gitu ya. Bukan untuk menguji dokternya bukan, tetapi dia lebih ke arah karena saya ini nggak ngerti gitu ya dan bagaimana gitu. Jadi biasanya mereka memang biasanya dokternya dibayar mahal untuk mengedukasi juga selain untuk melakukan tindakan seperti itu. Ya, itu yang membedakan biasanya. Kalau orang di sini pun saya juga sebagai dokter itu sering mendapat pasien yang kok saya nggak dikasih obat gitu. Atau, ih dokternya banyak omong gitu. Ya, memang berbeda sekali sih. Jadi saya akan menyesuaikan dengan siapa saya berhadapan biasanya. Ya, jadi ibu, kalau memang seperti itu ya keadaannya, bisa nanti ibu pas waktu lagi di rumah dicek kalau punya tensi ya, tensi digital. Tensi digital ya seperti ini. Mana sih kamera? Nah, ini namanya tensi digital ya, seperti itu ya. Perbedaannya pun bisa signifikan ya dengan orang yang memiliki hipertensi white collar dengan tensi normalnya gitu. Jadi dia harus pulang dulu ya, dia harus pulang terlebih dahulu baru dia cek tensinya. Biasanya tensinya normal kayak gitu ya. Nah, kalau misal ini di lingkar lengan bawah, bentar, lingkar lengan bawahnya itu yang mana? Yang sebelah sini kah atau yang sebelah sini gitu ya? Yang sebelah sini atau yang sebelah sini? Kalau yang sebelah sini kayaknya saya belum pernah menemukan alat yang ditaruh mansetnya di sini. Kalau yang di sini ada tensinya. Biasanya bentukannya kecil memang. Seperti itu. Memang didesainnya untuk di ngeceknya dia di sini, Bu, gitu. Tapi kalau mansetnya ditaruh di sini, ini kayaknya bentar nanti saya cek lagi ya. Karena sepaham saya belum pernah menemukan ditaruh di sini, gitu. Pada keadaan khusus bisa kita apa namanya? Ngecek tensi itu bahkan bisa di kaki bisa. Tapi itu keadaan sangat-sangat tertentu, ya. Itu keadaannya sangat tidak lazim dan itu tidak perlu saya berikan ke ibu bapak kecuali kalau ibu bapak pernah punya pengalaman yang seperti itu. Gak apa-apa nanti sharing dengan saya ya, seperti itu. Jadi bisa saja Bu, bisa ya apa yang ibu bilang berarti hasilnya bisa sangat berbeda. Bisa tergantung juga ya hipertensinya mamanya ibu apakah hipertensi white collar atau tidak. White collar itu dia itu tensinya akan tinggi ketika mereka ketemu orang yang berjas biasanya seperti itu berjas putih ya. Jadi harus di rumah biasanya memang gitu ya. Tapi kalau hipertensi biasa mau kamu dimanapun itu biasanya tensinya akan mirip seperti itu ya.
Jadi kalau ibu agak gimana gitu ya, mending ya dicek aja nggak apa-apa di rumah. Kan sudah saya kasih tahu tuh ya, yang di slide saya yang sebelumnya. Kalau tensi itu bisa dilakukan setiap hari pada saat keadaan tertentu, ya. Bisa dilakukan 2 hari sekali atau 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, ya. Jadi nggak apa-apa kalau ibu mau ngecek di rumah, tapi lu jangan jangan lupa satu lagi harus dicatat, ya, harus dicatat. Ya, dok, ini tensi saya di rumah, tensi ibu saya di rumah selama seminggu gitu ya. Karena ibu ikut Karnus nih gitu ya. Jadi ibu tahu nih, sebelum kontrol seminggu gitu ya, sudah melakukan tensi setiap pagi gitu ke mamanya ibu ya. Terus dicatat tuh gitu. Ini tensi mama saya segini, dok. Tapi jangan jangan ngomong ke ibu atau bapak perawatnya karena biasanya oh ya nanti ngomong aja langsung dengan dokternya. Biasanya akan dibilang seperti itu, ya. Jadi nanti pas waktu di dalam baru tanyakan kalau memang ada perbedaan yang sangat sedikit, yang sangat signifikan seperti itu, ya. Jadi nanti bilang ke dokternya, ibu, bapak, ini gimana gitu ya. Ini tensi ibu saya di rumah tuh sekian gitu. Sedangkan di tensi di sini kok sekian. Ini kenapa gitu. Apakah cara tensinya yang kurang pas atau ada yang lain? Silahkan didiskusikan terlebih dahulu dengan dokter yang merawat ya ibu ya. Ini lanjut nih ke Bapak Ali Jaber nih. Hasil tensi saya diastolik sering selalu tinggi di atas normal. Hasilnya 123/93. Nah, menandaskan apa? Menandakan apa? Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kemungkinan besar nanti Bapak masuk ke darah tinggi gitu ya. Jadi darah tinggi biasanya kalau yang sudah masuk 90 terus, 90 lebih ya, atau hampir 100 meskipun gitu ya. Tensinya 120, 130 gitu ya. Kan belum lebih dari 140 dok. Kan belum hipertensi tuh gitu ya. Ya, bisa Pak. Kita nanti akan sebut itu sebagai hipertensi diastolik. Kayak gitu. Memang ada, tetapi sangat jarang kita temukan. Gitu ya. Jadi ya silahkan kita perbaiki diet kita Pak. Ya, kayak gitu. Seharusnya di bawah 90 Pak. Kalau mau yang sehatnya, Bapak Ali Jabir ya, seperti itu. Menandakan apa? Intinya Bapak bakalan masuk ke prehipertensi dan hipertensi stage 1 kalau Bapak tidak mengubah gaya hidup Bapak. Ya, satu, kurangin garam. Ya, kalau kita dokter itu biasanya menyebutkan ubah dulu lifestyle-nya. Kalau merokok, kurangin rokok. Kalau suka minum alkohol, kurangin alkoholnya. Kalau suka begadang dan tidurnya kurang dari 6 jam, silahkan perbaiki tidurnya. Ya, yang keempat, ya, apa namanya, garam. Nah, mulailah gerak, ya. Kalau bapaknya jarang bergerak, ya harus mulai bergerak, ya. Jadi gerak itu bukan ditujukan untuk kurus gitu ya atau untuk apa gitu ya, tetapi lebih ke arah untuk menurunkan tensi. Bisa, bisa ya. Seperti apa gitu ya? Apa namanya? Makanan gitu ya atau gerakannya gitu ya. Untuk lebih detailnya minggu depannya lagi. Ketika ketemu dengan saya lagi saya jelaskan. Atau ketemu lagi dengan saya nanti kalau di Karnus Care juga bisa gitu ya. Nanti saya jelaskan lebih detailnya seperti apa. Ya. Yang paling pasti adalah olahraga kardio, renang dan jalan cepat, bukan lari, bukan sprint, bukan maraton. Jalan cepat dan renang.
Itu cukup bagus untuk menurunkan tensi seperti itu ya. Gitu. Dari Ibu Ita nih, telapak tangan terbuka atau digenggam. Nih, saya share lagi nih fotonya nih, biar Ibu dan Bapak bisa ngefoto ya, bisa disimpan gitu ya. Nah, ini bukan menggenggam, menggenggam literally kayak menggenggam dengan erat gitu. Itu biasa aja, Bu. Ya, bukan harus terbuka tegang begitu, enggak. Harus terbuka tegang begini, enggak. Bukan juga mengepal begini. Tetapi dengan keadaan rileks. Rileksnya orang itu bukan begini, bukan begini. Ya, melainkan biasa aja begini. Ya, itulah yang ada di foto tersebut, Bu. Seperti itu. Ya, kalau mau difoto silahkan difoto. Ya, kalau mau cari di internet silahkan. Ketiknya adalah cara tensi yang baik ya dari AHA, American Heart Association ya, seperti itu. Semoga udah kefoto ya Ibu Gita ya. Pak Joko. Nih, sekarang kan ada smartwatch, Dok. Bagaimana dengan penggunaan smartwatch? Hai Bapak, ada yang jauh lebih baru lagi. Namanya Ring. Mana ini? Ring. Ada. Teknologi dari India itu ada. Ya, saya nggak tahu ini terkait untuk smartwatch karena bisa sampai segitunya. Karena saya belum menemukan untuk apa ya, untuk penelitiannya seperti itu. Apakah dia memang seefektif itu atau tidak seperti itu? Ya, smartwatch itu biasanya yang dihitung adalah nadinya, Pak, bukan tensinya. Seperti itu. Karena apa yang dinamakan sistol itu adalah detak awal. Dan yang diastol itu adalah detak yang paling akhir sebelum detak itu normal dan tekanan dari detak itu normal. Seperti itu. Ya, karena apa? Pada intinya kalau kita mengukur tekanan darah ya di lengan itu atau di pergelangan tangan itu adalah kita menghentikan secara sesaat ya. Terus kemudian dia akan perlahan-lahan dibuka oleh mansetnya ya. Nah, detak yang paling awal dan itu biasanya paling keras tak gitu ya. Itu adalah kita sebut dengan sistol ya. Kalau detak paling akhir sebelum dia jadi detak normal ya atau sebelum si mansetnya itu loosening atau melebar dengan paling akhir yang paling ngembang. Nah, itu kita sebut dengan diastol seperti itu. Itu paling gampangnya untuk Bapak dan Ibu mengerti. Kenapa ada sistol, ada diastol, dan bagaimana kalau smartwatch. Kalau smartwatch, saya sendiri tidak menggunakan smartwatch, Pak, jujur, karena saya lebih banyak memikirkan medan magnetnya dan lain sebagainya, seperti itu, radiasinya dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi saya kebanyakan masih manual, HP, laptop itu saja yang saya bawa. Kalau tidak saya gunakan, saya matikan. Seperti itu, ya. Kalau penggunaan WiFi juga saya kurangi kalau bisa, ya. Tidur, HP di samping saya bisa, boleh-boleh, cuman WiFi harus mati, kayak gitu. Terutama untuk yang WiFi yang dipakai bareng-bareng dan gede. Kalau WiFi rumah, radiasinya atau gelombangnya tidak terlalu signifikan sih. Berbeda dengan seperti di hotel atau di tempat-tempat umum lainnya. Seperti itu. Yang bisa, apa namanya, yang bisa digunakan berbanyak orang dan stabil. Seperti itu. Jadi untuk pertanyaan Bapak Joko, tergantung dulu Pak smartwatch-nya yang mana dan bagaimana. Karena yang terbaru sekalipun sekarang tuh bukan smartwatch lagi, melainkan pakai ring. Seperti itu.
Itu buatan India sih yang saya pahamin yang paling bagus. Seperti itu. Jadi dia ditaruh di dia kayak cincin gitu dan dia terhubung dengan HP ya. Dia terhubung dengan HP terus nanti akan apa namanya? Akan banyak menghitung banyak banget ya, mulai dari detak sampai SpO2 atau saturasi oksigen dan ada mengukur dia tingkat tidurnya juga, kedalaman tidur, banyak banget ya. Terus ada juga sama satu lagi itu untuk gula darah seperti itu. Harganya yang terakhir kemarin tuh sekitar 6.000 sampai 8.000 dolar apa ya? Cek aja nanti di Amazon yang buatan India. Seperti itu. Pak Iswan, Iya dok. ya boleh dibuka untuk apa namanya sesi selanjutnya mengenai tanya jawab. Yang tadi saya hanya menjawab dari pertanyaan yang ada di chat. Oke baik, terima kasih Dokter Nida atas materinya Hmm. gitu ya. Ini oke. Selanjutnya mungkin kita bisa berikan kesempatan nih kepada para sahabat Ganus semua yang mungkin ada yang mau bertanya secara langsung, silakan mengaktifkan fitur raise hand ya. Nanti akan kami pilih untuk bisa bertanya secara langsung. Mau bertanya silakan secara langsung silakan. Atau mau juga mau nulis lagi pertanyaan di kolom chat silakan. Nanti akan kita bacakan sama-sama. Silakan. Belum ada yang mau bertanya secara langsung? Nah, mungkin saya akan itu ya mewakili dari para sahabat Karnus semua mungkin. Gini dok, kalau misalnya ada dari para sahabat Karnus nih yang sedang mengalami problem hipertensi, itu sarannya untuk penerapan konsep Karnusnya gimana nih dok? Mungkin bisa di pilih nih untuk para sahabat Karnus nih dok. Baik Bapak, Hmm, akan saya kembalikan lagi ya. Kalau penerapan dari konsep Karnus ya, itu satu jangan lupa masih tetap ya ke enam enam apa 6 langkah 6 panduan dari konsep Karnus itu ya Pak ya. iya, Jangan lupa tetap olahraga ya, olahraga yang saya apa namanya? Yang saya sudah sebutkan tadi ya, yang paling baik adalah jalan cepat atau renang seperti itu. Bukan lari, bukan maraton ya, bukan sprint. Jalan cepat itu jauh lebih efektif. Yang kedua ya, hindari pola makan yang sudah berkali-kali disebutkan dalam penjelasan konsep Karnus. Tapi akan saya tambahkan di sini ya untuk apa namanya? Untuk hindari yang terlalu asin-asin ya dan gorengan. Tetapi akan saya biasanya kayak gini, kalau orang yang sudah suka banget makan gorengan biasanya akan susah dia untuk lepas dari gorengan. Ya, kalau masakan dari ibu atau istri sendiri gorengannya boleh ya. Akan tetapi harus kita kasih tahu dulu nih ya. Caranya menggoreng satu, minyaknya jangan terlalu banyak. Yang kedua, tidak boleh pakai minyak jelantah. Yang ketiga, tidak boleh lebih dari 3 kali penggorengan, tidak boleh terlalu panas ya. Dan itu sih yang paling apa namanya? Yang paling esensial dari penggunaan minyak ya. Yang keempat, jangan lupa berjemur seperti itu ya. Dan jangan lupa gunakan terus ya untuk terutama kalau dari nutrisi kita tuh Pak sebenarnya ada yang paling bagus ya. Yang paling bagus itu adalah di AT Karnus untuk orang-orang yang hipertensi karena dia memiliki EGCG itu sih dan Rosella-nya yang akan membantu untuk menurunkan tekanan darahnya. Dan itu untuk dua komponen tersebut ya. Yang lainnya apakah
berguna dok, berguna. Cuman saya akan menjagokan dua komponen tersebut karena apa? Karena satu, selain mereka ini menciptakan apa namanya? Misal nih, kalau Anda sudah tensinya sudah bagus menggunakan AT gitu ya, dia nggak akan membuat makin turun tensinya. Seperti itu. Yang kedua, dia bisa mensensitifkan ya dari sel-sel kita, dan yang paling terakhir itu apa namanya, untuk EGCG-nya sendiri itu bisa eh, menjadi neuroprotektan, atau dia melindungi agar tidak semakin parah seperti itu. Ya Pak ya. Yang terakhir, jangan lupa berdoa kepada Tuhan masing-masing. Hmm. Berserah diri dan kembali ke jalur Tuhan. Seperti itu sih. Kalau Oke dari dok, terima kasih. Mungkin apakah ada program yang mungkin bisa diikuti oleh mereka yang mengalami problem hipertensi ini dok? ada banget, Bapak. Hmm. Ada. Kita itu punya, ya, bahkan kita punya yang sampai versi mini-mininya nih. Nih, Oh, gitu ya dok ya. ya. Berarti ada program ya. Ini informasi Ada. aja bagi para Benar. sahabat Karnus yang mungkin ada problem hipertensi, mungkin praktisnya ikut program ya dok ya, gitu Oh ya. iya dong. Hmm. Nah, Program. caranya mudah saja nih para sahabat Karnus ya. Ini ya hubungi admin. Bisa menghubungi para mitra Karnus yang tadi mengajak untuk ikutan join di acara Health Talk ini ya. Yang pertama bisa tanya sama mereka, nanti bisa didaftarkan atau langsung ke hotline Karnus Care nih ya dok ya. Di Iya. 0821 4586 1240 dok. Gitu ya. Mm-mm. Langsung di hotline Karnus Care. Sekali lagi saya ulangi, bagi para sahabat Karnus yang punya problem hipertensi, praktisnya gimana penerapan konsep Karnusnya bisa ya langsung menghubungi para mitra Karnus ya yang tadi ngajak untuk acara Health Talk ini untuk bisa ikut ya mendaftar di program untuk penanganan hipertensi ini atau langsung menghubungi hotline Karnus Care di 0821 4586 1240 gitu ya. Oke Iya, dok, ini betul. sudah ada pertanyaan yang sudah masuk ini dok yang di kolom chat Mm-mm. ini. Nih. Baik, Bapak. Dari Bu Apa Ita itu? ini dok, buat yang sudah hipertensi apakah makan tepung-tepungan dan goreng-gorengan juga dibatasi nih dokter? Gimana ini? Ibu, Ibu tak, ya harus tetap dibatasi, Bu. Ya, Hmm. mau di mau di bagaimanapun, namanya hipertensi itu bukan hanya karena apa namanya, terkait dengan genetik atau turunan, tetapi juga akan dipengaruhi oleh lifestyle. Seperti itu. Untuk tepung-tepungan dikurangin, boleh, boleh banget ya, karena dia memang susah banget untuk dicerna di dalam tubuh, seperti itu. Gorengan gimana dok? Oh iya pasti, ya itu terutama untuk mengurangi komplikasinya, ya. Kalau boleh nggak dok? Saya masih belum bisa nih dok keluar dari gorengan. Yo nggak apa-apa. Gimana caranya? Ya tadi itu yang sudah saya bilang. Kalau kurang, kurang jelas atau kurang nih, silahkan hubungi kita ya melewati admin tuh seperti itu ya. Oke dok, ini ada yang mau tanya secara langsung ini, Pak Rendro ini dok, kita berikan kesempatan ya dok ya. Oke ya. Ya, mari. Oke Pak Rendro, silakan Pak Rendro. Ye. Pak Rendro di unmute, silakan di unmute dulu Pak Rendro. Nah itu sudah Pak, silakan. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya tadi terlambat karena kesulitan masuk linknya tadi. Oh ya baik. Ya, jadi saya nggak begitu jelas dari awal tadi apa yang telah disampaikan. Cuma saya Mm-mm. ingin tanya tentang ini dokter. Apa yang membedakan tiap-tiap orang itu mempunyai daya tahan terhadap tensi yang berbeda-beda. Saya punya data, ada orang yang di angka tensi 170 aja sudah merasakan badannya nggak karu-karuan gitu ya rasanya. Mm-mm. Di satu sisi, saya pernah ketemu dengan seseorang di hari yang sama. Itu tensinya 259, bawahnya 141.
tapi dia masih merasa baik-baik saja. Dia juga pernah cerita bahwa ketika tensinya tinggi terus itu posisi sudah minum obat hipertensi ya. Pernah dia cerita itu begitu ditensi sama seorang dokter, dia langsung dirujuk ke IGD. Ternyata setelah dicek di sana kondisi tubuhnya dari pemeriksaan tersebut ternyata baik-baik saja gitu. Nah, apa yang membedakan seperti itu dok ya? Oke, Kok baik Bagus Pak. banget nih. Oke, ya. Iya. Mohon Makasih maaf nih. pertanyaannya Pak. Silakan Dokter Nida untuk diberikan asupan. Gimana nih? Aku Nah, beda-beda ini. Ada yang enggak terlalu tinggi tapi sudah ada manifest nih fisiknya gitu dok. Ada yang sampai tadi wah 250. Waduh bahaya sekali ya 250. Tapi dia bawahnya merasa baik-baik 141 saja dok? gitu. Ya. Ini Oke, dua kali silakan dok. orang normal ini. Ya. ya. Baik, Bapak. Terima kasih banget. Mohon maaf ini ada intro tadi anak saya. Jadi ini Bapak dan Ibu semua, ya harus kita perhatikan lagi. Kita kembalikan lagi ke genetikanya itu yang pertama, ya. Genetik orang itu beda-beda dan respons setiap orang itu beda-beda. Itu yang saya tidak bisa menjelaskan karena itu punya Tuhan, punya gawe. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau tensinya sampai 100, 250 ya, gitu Iya. ya. Waduh Ini bahaya juga. bentar dulu Kak, sabar, gitu ya. Kok orangnya nggak apa-apa? Tar dulu, lihat dulu. You punya alat, gitu. Apakah alatnya sudah dikalibrasi? Pastikan tensi, apa namanya, baterainya juga ya. Pastikan mindsetnya ya, dan pastikan banyak yang harus dipastikan, Pak. Seperti itu. Ntar dulu. Kalau dia dikerjain secara apa namanya secara manual, dok itu tuh dikerjakan secara manual gitu ya, pakai tensi yang dari air raksa gitu ya. Itu gimana gitu? Tapi tensinya memang setinggi itu, tapi dia tidak apa-apa. Iya Pak, perhatikan dulu. Dia pasti baru tahu tensinya tinggi baru-baruan. Sudah tiga Itu yang tahunan paling dok. utama. Pasti baru-baruan dia tahu tensinya tinggi sekitar setahunan lah dok gitu, biasanya orangnya kayak gitu, setahun 2 tahun, padahal penyakit tersebut sudah berjalan lebih dari sekian tahun, itu sudah pasti ya. Karena apa? Tensi yang terlalu tinggi itu akan mempengaruhi pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita seharusnya itu elastis ya. Sebentar. Kayak gitu. Itu dulu Pak, kita harus perhatikannya itu banyak banget gitu. Kalau orang yang pesisir mungkin kali ya, mungkin beberapa mungkin pasti akan nggak tahu tiba-tiba badannya nggak enak gitu ya, sininya aja sakit gitu. Tiba-tiba tadinya 180, 200 gitu. Tetapi kalau pada orang gunung gitu ya, tensi 140 aja udah kayak gitu-gitu. Karena apa? Karena memang satu paparannya ya atau intensitasnya atau sudah berkali-kali dia gimana ya, saya mencarikan bahasa yang mudah mudah untuk Bapak dan Ibu mengerti gitu ya, istilahnya itu dipaparkan itu sudah bertahun-tahun dan biasanya ya pembuluh darahnya itu sudah rigid ya, sudah kaku. Makanya dia tensi segitu aja dia nggak akan kerasa. Seperti itu. Jadi yang harus Bapak perhatikan terlebih dahulu adalah tar dulu nih gitu ya. Tar dulu, lihat dulu siapa orangnya, ya asalnya dari mana, lihat dulu tensinya gitu ya. Lihat dulu cara tensinya itu. Makanya Bapak telat kan, nggak lihat tadi. Ya, betul. Ya, nggak lihat tadi cara tensi yang baik itu bagaimana ya.
Kayak gitu, Pak. Atau bahkan dia hanya karena hipertensi white collar gitu. White collar itu kayak gimana, Dok? Gitu kan. Dia tensinya akan tinggi ketika dia ketemu sama dokter atau perawat aja. Kalau kalau di rumah tensinya akan normal. Itu biasa, bisa terjadi, bisa. Saya punya pasien orang Indonesia punya hipertensi white collar. Itu bisa. Ada orang Batam dulu, ya. Dan dia ibunya adalah dokter, ya. Tapi dia jadi orang engineer gitu. Karena tensinya tinggi kalau ketemu sama dokter gitu. Dan itu memang di rumah tensinya biasa aja. Makanya ada pencatatan dan lain sebagainya gitu. Kalau tadi Bapak misal Bapak nggak telat nih ikut yang awal-awal karena saya menjelaskan itu semuanya seperti itu. Atau bisa diulang lagi nanti ya Baik, baik, materi ini di apa namanya health talk selanjutnya seperti itu ya. baik. Jadi perhatikan dulu Pak, ada step-stepnya itu. Perhatikan orangnya, asalnya dari mana, ya. Perhatikan alat kita, dan yang paling terakhir, perhatikan cara tensi kita. Ya, seperti itu. Ya, jadi Baik, baik, Dok. perhatikan baik-baik. Itu ada caranya semua, dan itu mempengaruhi tensi. Pengaruh. Ya, tapi kalau Bapak bilang, Dok, ini si A melahirkan kok nggak sakit, yang si B melahir apa lagi mens aja udah gulung-gulung. Iya, karena ada yang namanya threshold atau batas atas dan batas bawah manusia diciptakan. Karena itulah si A, si B, si C itu akan berbeda. Dok, itu gimana? Itu Tuhan yang punya gawe, Pak. Gitu. Tetapi kok bisa, Dok, ini orang tensinya 180 ya, kok nggak apa-apa. Yang si si B ini kok baru 140 kok udah engap-engapan. Ya itu tadi, perhatikan terlebih dahulu sudah berapa lama gitu. Ya, Ya, sudah berapa baik. lama dan lain sebagainya itu sangat-sangat mempengaruhi, Pak. Ya, seperti itu. Ya, Bahkan ada kok yang tiba-tiba meninggal gitu ya karena dia perdarahan otak gitu ya. Ibu saya meninggal karena perdarahan otak. Karena tensinya, karena dia hanya minum obat tensi kalau lagi ada keluhan saja. Waktu itu saya belum ketemu dengan Karnus. Seperti itu. Ya. ya, Jadi ya mau gimana gitu ya. Memang ada mekanisme-mekanisme yang kita tidak bisa jelaskan secara alamiah gitu. Ya. Semoga baik. membantu dan semoga menjawab pertanyaannya. Ya, Apakah oke, baik. menjawab, Pak? Ya, cukup, dokter. Iya, iya. Saya kira Jadi cukup jelas ya perhatikan ya. jawaban dari Dokter Nida tadi. Nah, ini sudah menginjak pukul 21 ini, Dok. Gimana ya? Eh, Berarti kita lanjut edisi berikutnya ya nih, Dok ya, untuk mereka-mereka ya. Jadi diharapkan bisa lebih gimana, Dokter? Oke ya. Oke, gini ya. Oke, Dokter, ke-mute soalnya, Dokter. Dokter ngomong kita nggak denger nih soalnya gitu. Oh, oh, baik Bapak, boleh. Terserah. Oke. Ngikut aja. Ya, gini ya para sahabat Karno semua. Bagi yang mungkin tadi terlambat atau mungkin masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, Dokter Ninda nanti tetap akan hadir lagi ya di edisi Health Talk berikut-berikutnya. Baik nanti akan melanjutkan materi ini atau dengan materi lain yang nggak kalah menariknya. Jadi langsung ya buruan, jangan sampai ketinggalan ya. Datangnya jangan sampai telat juga supaya informasinya dari awal bisa langsung diterima ya Dok ya, nggak sepotong-sepotong ya bersama. Dan nanti eh, kalau sudah kami proses editing nanti juga bisa dilihat ya di kanal YouTube kami Dr. Karnus, tapi memang tidak langsung ya karena supaya para sahabat Karnus bisa ikutan dulu ya live ini supaya interaksinya bisa dapet nih ya. Jadi yang mau bertanya secara langsung gitu. Tujuan kami seperti itu. Jadi nggak usah berkecil hati,
akan ada hadir edisi Health Talk berikutnya ya para sahabat Karnus semua. Karena udah malam nih, kasihan juga yang pertama Dokter Nidanya udah malam, yang kedua sahabat Karnus juga yang Indonesia bagian timur juga ada yang gabung nih Dok. Wah ini jam Wuh, berapa ini? halo, saya juga pernah dari timur loh. Gitu loh. Gitu ya. Oke, Mm. kita ucapkan terima kasih dulu untuk Dokter Nida atas materinya. Dokter terima kasih ya materinya. Sama-sama, Oke. Bapak. Jangan lupa, oh ya, kalau misal mau diulang tentang materi ini, nanti jangan lupa menghubungi Mitra Karnus atau tim kita yang di CS untuk mengulang. Ya, Oke, ya ini akan seperti itu. mungkin akan dibahas lebih dalam gitu ya Dok ya. Mungkin Iya. supaya bisa menampung pertanyaan yang mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat Karnus semua. Baik Dokter Nida terima kasih ya. Kami mewakili ya para sahabat Karnus semua. Terima kasih atas materinya. Semoga bermanfaat. Dan bagi para sahabat Karnus semua, tentu saja jangan lewatkan edisi-edisi Health Talk kami berikutnya di jam kurang lebih yang sama ya. Dan persiapkan ya langsung dari awal sudah gabungan karena kalau misalnya agak telat dikit banyak materi yang sudah terlewat tentunya. Baik para sahabat kami semua, saya Swan Karnusi bersama Dokter Nida tentunya mohon izin undur diri ya. Tentu saja kami mohon maaf apabila ada cakap dan sikap kami yang mungkin tidak atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Dan harapan kami semua dalam materi-materi ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua, ya bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa bermanfaat secara maksimal buat diri kita, keluarga, dan juga buat sesama. Salam konsep Karnus, semoga Bapak Ibu semua selalu sehat bersama konsep Karnus, karena konsep Karnus adalah cara cerdas untuk sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya. Dari Saripati Bumi Nusantara, berpadu dengan pemikiran anak-anak bangsa, dengan kerendahan hati, kami persembahkan tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai, walaupun banyak negeri ku jalani.
sebagai perwujudan rasa bersyukur kami kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua sumber daya alam di Indonesia, atas semua sumber petunjuk dan hidayahnya, sehingga melahirkan pemikiran baru untuk kemaslahatan umat manusia. Kami akan terus melangkah sebagai bakti kami kepada bumi pertiwi tercinta Indonesia. Konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat. Sehat bangsaku, jayalah negeriku.